Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Gimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha kelas 6? Semuanya sehat? Baik. Pada hari Jumat ini insyaallah kita akan mempelajari tentang bab 4, yaitu perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Ya, alhamdulillah. Gimana yel belajar online hari Jumat? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Aku selalu happy. Hey, kita lanjutkan ya. Sudah buka bukunya? Buka bukunya halaman 39. Itu bagian depannya dari bab 4. Lalu halaman 41. Sengaja Bapak buatkan dalam bentuk PowerPoint ya, agar lebih mudah dipahaminya. Ya, ini dia materi pelajaran pendidikan agama Islam PAI kelas 6. Pelajaran 4 atau bab 4 tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Nah, kenapa mesti demikian? Kenapa kita harus patuh, hormat dan patuh kepada mereka? Ya, karena orang tua merupakan perantara manusia lahir ke dunia. Nah, orang tua kita adalah orang yang mengantarkan kita lahir ke dunia. Nah, tanpa keberadaan orang tua, tentunya kita tidak akan bisa lahir, tidak akan ada di dunia ini. Gitu. Dan guru, siapa guru itu? Orang yang menjadikan manusia beradab, yang penuh dengan cahaya ilmu. Nah, oleh karena itu manusia harus berbuat baik kepada orang tua dan guru dengan menghormati dan mematuhinya. Gitu ya. Itu karena kalian anak-anak soleh dan soleha, bagi kami, bagi orang tua, bagi guru, adalah titipan dari Allah, adalah amanah dari Allah. Gitu. Oleh karena itu selalulah hormat dan patuh kepada orang tua, juga kepada guru. Nah, itu ya. Kita lanjut. Nah, sebelumnya tadi di awal sudah Bapak tampilkan video tentang bagaimana seseorang yang mau bekerja, yang sedang melamar pekerjaan, diingatkan kembali oleh salah satu dari mungkin HRD ya, bagian HRD yang menerima karyawan baru itu. Coba lihat, perhatikan bagaimana telapak tangan ibumu, katanya seperti itu. Sering nggak kita melihat telapak tangan ibu kita? Nah, maksudnya adalah bukan hanya telapak tangan saja, tetapi apa yang sudah beliau lakukan untuk kita. Tentunya banyak sekali, tetapi kita belum tentu memperhatikan keadaannya. Nah, gitu. Dari semenjak ibu itu mengandung kita hingga akhirnya namanya ngidam, terus perutnya makin lama makin gendut, ya kan? Nah, setelah itu makin lemah, kata Allah dalam Al-Quran itu. Keadaannya makin lemah, makin berat, karena di dalamnya ada nyawa yang lain, ada jantung yang lain, ada janin, calon bayinya yang sangat luar biasa ia lindungi keberadaannya. Bentar. Ya. Terus dalam keadaan mengandung, karena ya di dalamnya ada nyawa yang lain, ada jasad yang lain yang sangat ia lindungi. Ya, setelah itu dilahirkanlah kita. Apakah kita ditelantarkan begitu saja?
Atau bahkan mungkin kita dibuang? Kan tidak. Kita dibesarkan, kita diasuh, kita diberi makan, kita diberi minum, kita diajarkan ini itu, banyak sekali, luar biasa pengorbanan orang tua itu. Nah, lantas apakah berat bagi kita jika kita patuh, disuruh untuk patuh dan menaati mereka, ayah ibu kita? Nah, kenapa? Kita diperintahkan untuk patuh dan taat, untuk menghormati mereka. Biar nanti kita pun sama, ketika menjadi orang tua, kita bisa merasakan apa yang sudah orang tua kita rasakan, yang sudah mereka alami ketika mereka menjadi orang tua. Gitu. Dan nanti terus akan seperti itu. Anak-anak kita pun sama, akan kita berikan sama kasih sayang, pendidikan dan lain-lainnya. Nah, itulah orang tua. Ya. Jasanya tiada bandingnya. Gitu. Sekalipun misalnya kita mau membalas jasa kedua orang tua dengan berlimpah harta luar biasa, tidak akan bisa, tidak akan sanggup itu semua. Bahkan membalas jasa orang tua, membalas jasa ibu kita dengan cara kita menggendongnya dari sini ke, misalkan ke Ka'bah, kita mengantarkan pergi haji dengan cara kita gendong. Wah, jasa beliau, jasa mereka, ayah ibu kita tidak akan pernah bisa terganti walaupun dengan cara seperti itu. Jadi luar biasa, karena keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua kita. Makanya jangan mencari murkanya. Ya, jangan mencari murkanya. Kalau ingin hidup kita berkah di dunia dan di akhirat, ya, seperti itu pengantarnya. Bagian A, lihat halaman 41. Wajib berbuat baik kepada orang tua. Bagi siapa kewajiban itu? Yaitu bagi anak-anaknya. Kenapa? Kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan orang tua kepada anak-anaknya luar biasa, tidak ada bandingnya. Nah, berbakti kepada orang tua disebut birrul walidain. Berbakti, birrul itu artinya berbuat baik, walidain artinya kedua orang tua. Jadi kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana? Banyak sekali. Mengasihi, menyayangi, menghormati mereka, mendoakan mereka, taat dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan. Nah, itu merupakan kewajiban setiap anak. Gitu. Tidak ada perintah Allah atau perintah Rasul kita harus mendurhakai orang tua kita. Apa sebabnya? Misalnya karena orang tua kita kafir. Nah, tidak ada seperti itu. Ya, nanti akan Bapak jelaskan. Nah, birrul walidain dilaksanakan selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan atau kemusyrikan. Nah, gitu ya. Itu selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan atau kemusyrikan. Nanti ada penjelasannya lebih ini lagi di ini ya. Nah, ini di surah Luqman ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya, kata Allah, yaitu ibu bapakmu, memaksamu supaya engkau musyrik atau menyekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak ketahui, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Maksudnya nurut. Nggak boleh nurut kalau orang tua kita menyuruh kepada kemusyrikan atau perbuatan yang buruk. Tetapi kata Allah, lihat, bergaulah dengan mereka, dengan keduanya di dunia dengan baik. Ya, artinya sekalipun merekanya kafir atau berbuat menyuruh kepada keburukan, tetap saja pergauli mereka atau hormati mereka dengan baik. Patuhi itu selama perintah mereka itu perintah yang baik. Tapi perintah untuk perbuatan yang buruk atau
musyrik, ya, itu tidak boleh kita lakukan. Lanjut. Mengapa seorang anak wajib hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya? Alasannya pertama, karena kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surah Luqman atau di surah Luqman ayat 14. Nah, ini Bapak singkat. Yaitu perintahnya pertama, kita diperintahkan berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Salah satunya ibu kita, perjuangannya tadi sudah Bapak sampaikan, ketika mengandung kita, ketika melahirkan, ketika mengasuh, dan juga mereka juga mendidik kita. Ayah ibu kita juga menafkahi kita juga sekeluarga. Nah, ini perjuangan dari orang tua kita. Makanya itu alasannya kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Dan perintah lainnya adalah bersyukur kepada Allah. Tuh, ya, bersyukur kepada Allah tanpa kehendak dari Allah. Ya, lihat saja beberapa pasangan suami istri ada yang sampai hari ini belum dikaruniai anak oleh Allah. Nah, itu sudah menjadi kehendak Allah. Itu seperti itu. Dan kita nih yang sudah hadir di dunia ini berarti sudah menjadi amanat kepercayaan dari Allah kepada kedua orang tua kita. Kita bersyukur, ya alhamdulillah ya Allah, saya diberi nyawa, saya diberi kehidupan oleh-Mu. Maka saya bersyukur kepadamu, juga bersyukur kepada ibu bapak saya. Lanjut. Selain itu ada surah Al-Isra ayat 23. Di sana dinyatakan bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembahnya. Gak boleh musyrik. Ya, karena musyrik adalah salah satu dari dosa yang besar. Itu. Lanjut. Diperintahkan kita kepada atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Tuh, bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua? Nah, di sini bukan hanya ketika usianya sudah tua, bahkan saat ini pun, ya, kita nggak boleh yang namanya berkata apalagi kita durhaka dengan cara yang lain, atau misalkan kita membentak, misalnya, nah, bangun, ayo udah subuh nih, kita nggak langsung bangun. Nah, bangun, udah subuh nih, ayo cepetan, nanti sholat subuhnya kesiangan. Beberapa kali kita dibangunkan, akhirnya kita marah. Wah, apa-apaan sih? Aku masih ngantuk. Nah, apalagi begitu. Ada yang begitu? Na'udzubillah, nggak boleh begitu. Membentak, memarahi, kasar terhadap mereka, dosa besar itu. Na'udzubillah, jangan dilakukan. Nah, di sini larangannya berkata saja tidak boleh, apalagi dengan cara-cara yang kurang baik. Na'udzubillah, nggak boleh ya. Baik, yang kedua, mengikuti perintah Allah. Mengikuti perintah Rasulullah. Tadi sudah perintah Allah. Mengikuti perintah Rasulullah. Apa? Berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ini tertera dalam dalam hadis Imam Bukhari. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antaranya apa? Hormat dan patuh. Nah, ini adalah bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Apa? Karena dengan kita berbakti kepada kedua orang tua menyebabkan turunnya ridho Allah. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan. Gitu. Jadi, tujuan kita adalah selain mencari ridho Allah dengan cara beribadah mahdo seperti sholat, puasa, zakat, haji, juga kita bisa mencari ridho Allah dengan cara mencari ridho kedua orang tua kita. Nah, gitu ya. Karena ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Lanjut. Bagaimana seharusnya sikap kita sehari-hari dalam menghormati dan mematuhi kedua orang tua? Nah, ini nih, pertama, jika orang tuanya masih ada, mengucap salam kalau kita ketemu atau kitanya mau meninggalkan mereka, atau kita mau berpisah, kita cium tangannya,
bukan nempelin tangan ke pipi ya, salah itu. Beberapa anak ada yang begitu, nggak boleh. Jadi tangan orang tuanya ditempelin ke pipi dia, pipi kanan atau pipi kirinya. Itu namanya bukan mencium. Mencium itu adalah punggung tangannya kita cium dengan mulut sama nempel hidung juga, hidung kita tuh. Bisa kan? Nah, itu namanya mencium tangan. Pak, tangannya bau bensin. Ya biarin, nggak apa-apa. Kan orang tuanya jualan bensin misalnya. Pak, tangannya bau apa segala macam. Ya nggak apa-apa. Karena tujuan kita adalah mencari ridhonya. Ya kan bisa hilang. Kita aja dulu. Wah, banyak sekali ya mamanya tentunya yang paling banyak pengalaman mengurus anak. Ya mah ya, kita lagi orang tua lagi makan, nggak taunya pret, kata papanya, "Ma, itu si Dede Aduh, bagaimana coba perasaan mama? Nggak apa-apa, disayang-sayang, nggak dimarahin, ya kan? Nah itu makanya, jadi jangan kita justru tidak sopan terhadap orang tua ketika besarnya, gitu ya. Lanjut. Berikutnya, mendengarkan segala ucapannya dengan hormat dan rendah hati. Kita dengarkan, bukannya diputus, bukannya ketika mereka menyampaikan sesuatu atau menasehati kita lantas kita potong. Nah itu perbuatannya tidak baik, nggak sopan itu. Nah itu tidak motong pembicaraannya. Pamit, minta izin kalau mau pergi keluar. Laki-laki itu ya, anak laki-laki ya, anak soleh ya, bilang dulu mau kemana. Nah, karena di luar itu naudzubillah banyak sesuatu, takut terjadi sesuatu yang buruk. Makanya kita izin dulu, gitu ya. Lanjut, membantu pekerjaan rumah dan mendoakan kebaikan untuknya. Siapa yang suka ngepel di rumah? Siapa yang suka nyapu? Nah, yang suka nyuci piring nih. Nah, ada banyak yang salah ya. Jadi jangan kita mau berlaga seperti raja. Orang tua kita jadi pembantu. Nauzubillah, nggak boleh seperti itu. Tapi bantuin mereka. Ya. Sekalipun mereka nggak meminta, kita bantuin. Nah itu luar biasa senangnya itu mamahnya itu, senangnya ayahnya. Ayahnya lagi nyuci motor di rumah. Ya kita bantuin. Dimarahin, "Pak, saya mau." Ya makanya jangan bercanda, makanya bantuin dengan cara yang baik gitu ya. Insyaallah bisa gitu. Jadi jangan pergi main, nggak mau ngebantuin sama sekali, nggak boleh ya. Lanjutnya, bagaimana jika keduanya sudah tiada, sudah meninggal? Wasiatnya laksanakan. Kalau mereka punya wasiat semasa hidup, misalkan, "Nak, nanti kalau mama meninggal, misalkan, tolong kamu rajin santuni anak-anak yatim yang ada di yatim sana. Tiap bulan kamu kasih." Nah itu maka kita harus laksanakan. Gitu ya. Itu wasiatnya. Berikutnya, mendoakan mereka, orang tua kita yang sudah tiada, memintakan ampun untuknya. Doanya sudah hafal dari kecil, dari masih TK, bahkan belum TK juga udah hafal. Apa doanya? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh ya. Kadang-kali ada yang rutin tiap Jumatnya dia ziarah ke kubur atau ke makam orang tuanya, ya silakan gitu ya. Atau mendoakan setiap beres sholat fardu, ini luar biasa. Itu cirinya anak yang soleh atau soleha. Selanjutnya, tetap menjalin silaturahmi kepada kerabat kedua orang tua. Ada paman kita, ada bibi kita, nenek kita, semuanya keluarga kita. Kita berbuat baik kepada mereka. Jadi jangan seperti kita nggak pernah diajarin sopan santun dan lain-lainnya oleh orang tua kita semasa mereka hidup. Ketika mereka sudah meninggal, kita bisa berbuat baik kepada mereka.
Ya, seperti itu. Dan terakhir adalah menepati janjinya. Jadi janjinya ditepati ya. Kalau mereka punya janji sesuatu, misalkan kita tahu terus mereka akhirnya belum sempat menepati janji tersebut, kita yang menepati janji tersebut ya. Itu banyak contohnya, misalnya ya. Misalkan misalkan ayah belum sempat misalnya menyantuni duafa yang ada di sana gitu, keburu meninggal. Nah, maka kita yang menggantikan. Atau misalkan pengen pergi haji ya, pernah pergi haji, akhirnya kita yang menggantikannya tuh. Nah, bisa itu seperti itu, sebutnya haji badal. Lanjut berikutnya. Nah, ini adalah bagian tentang guru. Ya, tadi sudah di awal tuh. Ya. Guru adalah orang menjadikan manusia beradab yang penuh dengan cahaya ilmu. Nah, pelita, lampu, penerang kita nih. Kan bapak juga guru. Ya. Karena bapak guru, bapak juga merasakan dulu bagaimana gurunya bapak waktu SD, waktu SMP, waktu SMA. Mereka mengajarkan bapak. Apa peran mereka sebagai wakil orang tua di sekolah, atau disebutnya istilahnya orang tua kedua. Tuh. Memang kami ya, memang guru itu ibu guru, bapak guru tidak pernah mungkin mengasih kalian uang ya, anak-anak soleh. Tidak seperti orang tua kalian di rumah. Tetapi kami juga punya tanggung jawab yang besar, mengajarkan kalian nih anak-anak soleh tentang ilmu ini, misalkan ilmu itu, dari mulai tidak bisa mengenal huruf, dari mulai tidak bisa menulis, dari mulai tidak bisa membaca, dari mulai tidak bisa berhitung. Wah, tentunya kalian mengingat dulu pernah diajarin oleh siapa aja. Nah, hal tersebut tidak ada yang namanya istilahnya di masyarakat itu bekas guru saya, bekas orang tua saya, bekas anak saya. Nggak ada istilah bekas, tapi itu adalah guru saya waktu di SD, waktu di TK ya, seperti itu ya. Itu. Lanjutnya, penuntun menggapai ilmu. Menggapai ilmu, mengantarkan kita kepada sesuatu yang tadinya kita tidak ketahui, membimbing kita dari yang tidak kita ketahui sehingga menjadi tahu. Dan juga tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mendidik kita nih menjadi manusia yang beradab, beretika, bertingkah laku yang baik, berbudi luhur, berakhlakul karimah. Jadi jangan sampai kita ini ya sebagai murid tapi tingkah lakunya tidak sopan kepada siapapun. Ya, ada bahasanya begini, maaf ya, ada bahasanya begini. Ketika misalkan ada anak sekolahan terus berbuat yang tidak sopan sama orang dewasa, yang orang dewasa bilang begini, kamu nggak sopan, bahasanya ya begini ya, kayak nggak pernah makan bangku sekolahan. Nah, itu istilah. Maaf, apa maksudnya makan bangku sekolah? Artinya nggak pernah dididik di sekolah. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai tingkah laku kita seperti orang yang tidak pernah dididik oleh guru ya. Itu nauzubillah. Lanjutnya, mengapa kita harus menghormati dan patuh kepada guru? Nah, ini kuncinya. Agar ilmu yang diberikan oleh guru, apa yang disampaikan oleh guru menjadi berkah dan bermanfaat. Jangan sampai kita hebat, kita pintar segala sesuatu, tetapi tidak pernah kita bisa manfaatkan, hanya buat kita sendiri. Tapi belum tentu bisa kita berikan buat orang lain. Nah, itu nauzubillah, mungkin itu disebutnya kurang bermanfaat untuk orang lain, hanya manfaatnya untuk diri sendiri. Nauzubillah. Gitu ya. Biar berkah juga, biar apa yang kita pelajari itu bermanfaat buat kita sendiri apalagi orang lain. Itu ya.
Nah, bagaimana perilaku hormat cara kita nih, hormat dan mematuhi guru? Mengucapkan salam ketika bertemu mereka, cium tangannya. Ucapan kita ucapan yang sopan. Kenapa harus sopan? Ya harus semestinya pada orang yang kita hormati, gitu ya. Terus mematuhi segala hal yang telah dinasihatkan dan diajarkan. Nah, ini karena beliau, para guru mengetahui sesuatu yang seharusnya, gitu ya. Nah, kita bisa praktekkan, gitu. Kita hormati dan kita patuhi apa yang ya sampaikan. Itu. Terus minta izin juga kalau kita mau keluar kelas, jangan selonong boy, pergi tanpa permisi. Terus yang terakhir adalah mendoakan kebaikan untuk guru-guru kita, gitu. Kenapa? Guru pun sama mendoakan murid-muridnya biar jadi anak-anak yang solehah tambah ya. Ya, bagian C, halaman yang selanjutnya. Nah, ini bukan hanya orang tua saja yang mesti kita patuhi dan hormati, bukan hanya guru saja, tapi sesama anggota keluarga. Siapa saja mereka? Banyak. Ada kakek, nenek, paman, bibi, kakak laki-laki, kakak perempuan. Siapa saja yang usianya lebih tua dari kita, bahkan yang usianya di bawah kita pun harus kita sayangi. Nah, bagaimana sikap kita terhadap mereka? Kalau yang usianya lebih tua, kita hormati dan patuhi ucapan perkataannya selama tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana kalau usianya lebih muda? Nah, jangan diledekin. Jangan diledekin. Justru kita rendahkan. Jangan. Apa? Kita punya kewajiban menyayangi dan mengasihinya. Nah, itu ya. Itu bagaimana kita sebagai muslim ya menghormati dan mematuhi orang tua kita, guru-guru kita, juga sesama anggota keluarga kita. Nah, insya Allah kalau kita bisa menjalankan atau bisa melaksanakan hal-hal tersebut yang tadi sudah Bapak sampaikan dari awal, yaitu menghormati dan mematuhi orang tua, guru, dan anggota keluarga kita dengan baik, dengan berakhlak. Nah, insya Allah hidup kita nantinya berkah. Hidup kita atau apa yang kita usahakan jadi mudah. Mungkin itu saja untuk pertemuan bab 4 kali ini. Ya, insya Allah minggu berikutnya kita ulangan harian bab 3 dan bab 4. Tolong dipersiapkan. Baik, itu saja dari Bapak. Kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.